Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Pada puasa nggak? Puasa Bu. Alhamdulillah. Tadi ada Ini kalau tadi pemokel. Oke, pada tahu hari ini pelajarannya apa? Pancasila. Pancasila. Nabila nggak belajar Bu. Nabila nggak belajar juga, udah nggak belajar nggak sakut. Oke lagi ya. Jadi silakan dibuka bukunya masing-masing. Kita lihat halaman ke-10 bab pertama dari Pancasila. Pendidikan Pancasila. Itu ada tentang Pancasila dalam diriku. Diriku tuh siapa ya? Aku tuh siapa? Saya. Revina. Saya. Pancasila dalam Saya. diriku. Oke. Dari belajar Pancasila dalam diriku ini, anak-anak akan bisa tahu apa sih arti dari Pancasila, apa yang kita bisa lakukan dari setiap makna-makna yang ada di Pancasila, dan anak-anak bisa menerapkan arti-arti di Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu ada berapa? 5. Ada Pancasila 5 dasar. Ada 5. Pancasila itu ada 5. Ada yang tahu? Bisa Silakan jelasin? Bu. Si Revina Bu tadi dia katanya 5 dasar. Coba Pancasila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bu Revina nggak ada suaranya Bu. adil dan Beradab. beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Bu, tadi habis minum es Bu. Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pada tahu ya Pancasila itu ada 5 dan ini isinya. Dari nilai-nilai Pancasila atau dari masing-masing Pancasila ini bisa kita bagi. Ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di pasar ada nggak Bu? Pasar letaknya di mana? Di masyarakat. Masyarakat. Jadi kalau kita nerapin nilai-nilai Pancasila di pasar, berarti itu adalah di masyarakat. Masyarakat, rumah, Sekolah. sekolah. Terus dari misalkan yang agak mudah itu yang sila nomor 3. Sila nomor 3 coba kita kasih contoh ya. Kalau Persatuan Indonesia, kita biasanya di masyarakat itu ngapain? Gotong royong. Gotong royong. Ih, bener tau nih nggak tahu. Pinternya kamu. Satu Pak. Kalau di rumah, Di rumah bantuin ibu masak. bantuin ibu masak boleh. Kalian kamu makan. Masak kok. Orang tua. Kosong. Kalau di sekolah, Piket. piket. Upacara. Kalau nggak gotong royong upacara. Kalau upacara itu bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Kenapa bisa di masyarakat? Oh, bisa desa. Karena kadang-kadang di desa ada upacara kecil-kecilan, biasanya ada di 17 Agustus. Iya. Kalau di sekolah bisa juga, mau di sekolah, di rumah atau di masyarakat. Yang paling benar-benar ada contoh ketika semua ini digabungin itu apa? Tidak memilih kawan. Kawan boleh Bu. Bu, tapi ada yang musuhin Revina Bu, dia nggak ada teman. Katanya Revina itu cerewet. Itu Bu, namanya Intan. Oke, itu Intan nggak boleh musuhin Revina. Oh. Kenapa? Karena kita itu nggak boleh musuhin orang lain kecuali kalau Revina yang berbuat salah. Tapi kalau Revina yang berbuat salah harus diingat
sila Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kalau kita nggak bersatu, nanti kita tidak bisa memanusiakan atau tidak bisa menaati sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita milih-milih teman, berarti kita nggak Adil Bu. Terus kalau kita nanti menzolimi teman-teman, berarti kita tidak bisa jadi pemimpin yang apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Ibu nggak apa? Jadi kalau kita misalkan tidak menaati Pancasila yang kedua, secara tidak langsung kita juga tidak menaati Pancasila yang keempat. Dan kalau kita tidak menaati Pancasila yang kedua juga, kita jadi nggak adil, tidak menaati Pancasila yang kelima. Sebenarnya kalau kita udah menaati Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia itu ada banyak banget kan agama-agamanya. Jadi kalau kita saling menghargai setiap agama, otomatis kita jadi menghargain atau jadi melaksanain semua sila-sila Pancasila yang ada di sini. Dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena udah secara langsung kita menghormati apapun agama yang ada di Indonesia, berarti kita udah melaksanain Pancasila yang pertama. Terus secara nggak langsung kita melaksanain Pancasila yang kedua, tiga, empat, dan lima. Hanya contohnya waktu kemarin bagi-bagi takjil agama lain pada ambil Duluan. jadi iya Terus kita nggak berdapetan. nggak dapat aku Bu ambil itu nungguin Iya. Nggak apa-apa kan ini bulan puasa, sedekah. Iya, kita harus sama-sama adil, kita harus bersatu, kita juga harus beradab. Bu, tadi ibu bilang zalim itu apa Bu? Zolim itu berbuat yang keji, berbuat yang tidak baik, berbuat nakal. Pantesan Revina terzolimi terus. Dia sekali nakal. Soalnya dia tidak baik. Oh gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain soal ini Pancasila? Kan kita ini, diri kita ini secara nggak langsung harus menaati Pancasila. Karena kita tinggal di mana? Indonesia. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sama Pancasila. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia berarti harus menaati Pancasila. Dan setiap sila-sila Pancasila ini punya contohnya masing-masing, minimal di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, kan itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita boleh kasih ibu ke gereja? main-main Kalau main aja boleh, main lari gitu boleh. Tapi kalau misalkan agamanya Nabila bukan di gereja atau nggak pakai gereja dan Nabila mau beribadah di sana itu nggak boleh. Tapi kalau cuma mau bermain, cuman ada temen tuh yang ngadain acara di sana, selagi itu nggak berlebihan dan nggak berbau agama, Nabila boleh datang. Paham? Ibu, tapi ini aku dulu. Oke, Katanya si Mega pernah diajak Bu sama temennya, namanya Natali Bu. aku diajarkan lagi yang kemarin suruh Ngapain dia datang ke gerejanya? Biar tahu Bu tempatnya gimana, karena Mega pengen lihat. Iya Gak Bu, apa-apa kalau cuma mau lihat itu nggak apa-apa. katanya enggak Natalan Bu. Iya bu, enggak bu, tapi dia yang ikut Idul Fitri ke rumahku. Jadi pegang Iya. menghargai, Iya. datang ke Natalannya dia. Iya. Gitu. Tapi kita boleh ngucapin nggak sih? Gak boleh, kalau ngucapin gak boleh. Tapi kok agamanya ngucapin kita? Iya. Kan ada di surat di Al-Quran itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita urusin agamanya kita masing-masing. Tapi waktu pembentukan Pancasila itu tuh sebenarnya mau bukan ketuhanan tapi Allah, diganti Allah. Kenapa nggak jadi Allah? Jadi pada saat bapak-bapak atau ibu-ibu yang membuat perumusan Pancasila itu ada yang bilang kalau kita cuma buat Allah, agama di Indonesia ini bukan cuma agama Islam. Jadi kasihan agama-agama yang lain pada akhirnya diganti ketuhanan, walaupun di belakangnya masih yang Maha Esa. Karena ini dibuat ketuhanan supaya bisa ngasih, iya, bisa mencakup semua agama yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi. Paham ya? Amin. Oke, semoga anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada 5 ini
rumah maupun di Sekolah. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam